Sejumlah media internasional menyoroti pencekalan CEO Djarum Group, Victor Hartono, yang dilarang bepergian ke luar negeri terkait penyelidikan dugaan manipulasi kewajiban pajak perusahaan. Pencekalan ini berlaku sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026. Selain Victor, 4 nama lain juga masuk daftar pencekalan, termasuk mantan Dirjen Pajaken Dwi Jugiastiadi dan beberapa pejabat serta konsultan pajak. Kejaksaan Agung menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk memastikan para pihak tersedia selama penyidikan. Saat ditanya rencana langkah hukum keluarga Hartono, juru bicara Djarum, Budi Darmawan, menjawab, "Kami menghormati, mematuhi, dan menaati hukum, serta akan mengikuti seluruh prosedur." The Straits Times lewat artikelnya berjudul Travel Ban on Victor Hartono Cash Spotlight on Indonesia's Richest Family. Analis melaporkan bahwa Victor baru mengetahui status pencekalan tersebut saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta awal pekan ini sepulang dari perjalanan keluarga ke Jepang. Ketika melalui gerbang imigrasi otomatis, muncul tanda merah. Victor lalu dihampiri pejabat dari Kejaksaan Agung yang memberitahukan status hukumnya. Analis politik Universitas Indonesia, Dr. Boni Hargens, mengatakan kepada The Straits Times bahwa pencekalan ini telah menyoroti keluarga Hartono yang dianggap dekat dengan Presiden Joko Widodo. Ia menilai, perkembangan ini dapat dipersepsikan sebagai langkah pemerintah menghapus sisa-sisa pengaruh kekuasaan terhadap loyalis pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Jokowi, 2014 hingga 2024, dikenal ramah terhadap dunia usaha dengan agenda reformasi investasi, perizinan, dan pertumbuhan ekonomi. Selama masa pemerintahan Jokowi, Grup Djarum mendapat kemudahan perizinan. Pada 2016, misalnya, Grup Djarum mendapat izin perpanjangan masa sewa sebuah hotel besar di pusat Jakarta dari 30 tahun menjadi 50 tahun. Izin tersebut sebenarnya disetujui pertama kali pada 2010, namun kemudian dipersoalkan oleh BPK atas dugaan ketidakwajaran. Prabowo dan Jokowi adalah rival dalam Pilpres 2014 dan 2019, dan keduanya dimenangkan Jokowi. Namun pada 2019, Jokowi menunjuk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sebagai bentuk rekonsiliasi setelah pemilu yang penuh polarisasi. Pada Pilpres 2024, Jokowi mendukung Prabowo, dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo. Namun, muncul spekulasi adanya peningkatan ketegangan antara kedua kubu setelah Prabowo mengganti sejumlah pejabat era Jokowi pasca pemilu 2024. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.